Halo, apa kabar Ruang Kita Galuh? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Catherine Ambarini siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Senin 21 Juni 2021. Sajian utama hari ini antara lain, Bea Cukai dan Polda Sumsel gagalkan penyelundupan baby lobster. TNI jemput lansia jalani vaksinasi COVID-19. Dan jangan lewatkan kolam pemancingan bernuansa desa terpencil. Pemirsa, inilah seputar iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Tim gabungan Bea Cukai Palembang dan Polda Sumatera Selatan menggagalkan penyelundupan ratusan ribu benih lobster atau benur ilegal yang akan diekspor ke Malaysia. 225.664 ekor benih lobster senilai 33 miliar rupiah tersebut diamankan dari 4 orang kurir. Ratusan ribu benih lobster ini dimasukkan ke dalam kotak yang rencananya akan dikirim ke Malaysia. Namun petugas gabungan Bea Cukai dan Polda Sumatera Selatan terlebih dahulu menggagalkan dan melakukan penghadangan kendaraan di Jalan Maijen Yusuf Singadekane Keramasan, Palembang. Saat dilakukan penggeledahan, di dalam kendaraan ditemukan sebanyak 27 kotak berisi ratusan ribu benih lobster. Petugas menemukan sebanyak 225.664 ekor benih lobster. Petugas juga mengamankan 4 orang kurir pembawa ratusan ribu benih lobster berinisial SS, M, R, dan SG. Keempatnya tidak bisa menunjukkan surat keterangan apapun hingga aparat memastikan bahwa barang tersebut ilegal. Penyelundupan benih lobster digagalkan setelah tim gabungan Bea Cukai dan Polda Sumsel menerima informasi adanya 2 kendaraan minibus dari Krui Lampung membawa ratusan ribu ekor benih lobster menuju Palembang yang akan dikirim ke Malaysia. Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumbaktim Dwijo Muryono menyatakan akibat dari penyelundupan benih lobster ini, negara mengalami kerugian sebanyak 33 miliar rupiah. Ya, diselundupkan dengan 2 kendaraan, yaitu Innova dan Xenia. Dan kemudian kami melakukan pengejaran dan didapati ada 37 box baby lobster. 2 kendaraan yang membawa benih lobster diamankan dijadikan barang bukti, sedangkan keempat pelaku yang diamankan akan ditindaklanjuti sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Apabila terbukti bersalah akan dijerat atas tindak pidana melanggar Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 junto Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Dengan berjalan kaki, personil TNI Kodim 0401 rela menggendong seorang kakek lansia menuju balai desa untuk menjalani vaksinasi COVID-19. TNI dan Polri melakukan pengamanan agar program vaksinasi tahap 1 di Kecamatan Lalan, Musi Banyuasin berlangsung sukses. Kakek lansia ini dijemput Satgas TNI Polri bersama tim kesehatan menuju Balai Desa Karangmukti. Dengan berjalan kaki, personil TNI Kodim 0401 rela menggendong kakek lansia untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Tim medis Puskesmas Mulia Agung Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin melakukan vaksinasi COVID-19 tahap 1. Berkisar 150 orang penerima vaksin COVID-19 menyasar para guru, perangkat desa, dan lansia dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Pemerintah melakukan vaksinasi. Pemirsa, kebutuhan akan darah selama pandemi COVID-19 di Kota Palembang mengalami lonjakan dari 5.000 kantong darah menjadi 7.000 kantong darah per bulan. Di sisi lain, persediaan darah baik di UPTD PMI maupun di Balai Kesehatan kian menipis. Memanfaatkan momen bulan Bung Karno, PMI Palembang menggandeng PDI Perjuangan berpartisipasi mendonorkan darah. Menyusul keengganan masyarakat untuk mendonorkan darahnya karena takut tertular COVID-19 membuat stok darah berkurang di UPTD PMI Kota Palembang. Ketua PMI Palembang Fitrianti Agustinda menegaskan kekhawatiran itu tidak perlu ada, mengingat secara berkala seluruh fasilitas di UPTD PMI dan Balai Kesehatan dilakukan penyemprotan desinfektan dan menerapkan prokes yang sangat ketat.
Pada kegiatan donor darah yang diselenggarakan Badan Penanggulangan Bencana PDI Perjuangan Sumsel ini diikuti tak kurang 100 peserta. Hasil donor darah ini nantinya akan langsung diserahkan kepada UPTD PMI Kota Palembang yang diharapkan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya guna memenuhi kebutuhan akan darah. Saya menghimbau kepada masyarakat, jangan pernah khawatir untuk mendatangi PMI atau tempat-tempat yang memang sudah dalam arti kita persiapkan, karena mulai dari seluruh pegawai PMI sudah secara berkala rutin kita laksanakan rapid antigen, dan ini protokol kesehatan betul-betul kita tekankan. Ketua DPD PDIP Sumatera Selatan Giri Ramanda Kiemas menyatakan menggerahkan kader dan simpatisan partai untuk membantu masyarakat di bulan Bung Karno ini. Selama pandemi COVID ini terjadi kekurangan pasokan darah, dan orang agak takut untuk melaksanakan donor darah, makanya kita berinisiatif hari ini kita sekalian melakukan donor darah. Selain donor darah juga diberikan sembako dan sosialisasi bahaya stunting di sekitar kantor PAC PDIP Ilir Barat 2 Palembang. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Jelang sekolah tatap muka yang rencananya akan digelar pada Juli 2021, Satgas COVID-19 Provinsi Sumsel akan mengawasi protokol kesehatan agar tidak terjadi klaster baru di sekolah. Selain itu, tempat kerumunan juga menjadi fokus perhatian Satgas COVID-19. Belum berakhirnya pandemi COVID-19 di Sumsel, terlebih jelang sekolah tatap muka yang rencananya akan digelar pada Juli 2021, pemerintah Provinsi Sumsel melalui Satuan Tugas COVID-19 akan melakukan pengawasan terkait penerapan protokol kesehatan di sekolah. Hal ini sesuai Perda nomor 1 tahun 2021 tentang peningkatan disiplin masyarakat, pengendalian penyakit menular, dan pencegahan COVID-19. Dengan memaksimalkan edukasi, pengawasan, dan penegakan protokol kesehatan yang menyasar tempat kerumunan, mal, fasilitas umum, tempat hiburan, dan sekolah agar tidak terjadi klaster baru pada saat pembelajaran tatap muka. Dengan kondisi pandemi COVID ini juga masih belum menurun, terutama di Kota Palembang, ya, maka Satgas ini kembali dibentuk dengan harapan tentunya memaksimalkan daripada edukasi, pengawasan, dan penegakan pelanggar protokol kesehatan. Satgas COVID-19 Sumsel kembali dibentuk untuk mengendalikan dan meningkatkan pendisiplinan masyarakat yang ditandai dengan digelarnya apel di halaman kantor Gubernur Sumsel setelah sebelumnya berakhir pada Desember 2020 lalu. Masyarakat diharapkan tetap menerapkan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Salah satu persiapan menghadapi kompetisi Liga 2 2021, pemain, pelatih, dan ofisial Sriwijaya FC mulai divaksin COVID-19 tahap pertama. Penyuntikan vaksin dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Bari, Palembang. Kompetisi Liga 2 Indonesia telah mendapat persetujuan dari kepolisian dan dijadwalkan bergulir pada bulan Juli mendatang. Sejumlah persiapan mulai dari latihan dan perekrutan pemain sudah dilakukan klub Sriwijaya FC. Selain persiapan tim, PSSI juga mensyaratkan kepada PT LIB untuk menggelar pertandingan dengan protokol kesehatan ketat. Salah satunya melakukan vaksinasi kepada pemain dan ofisial tim. Sebanyak 37 pemain, pelatih, dan ofisial Sriwijaya FC menjalani penyuntikan vaksin Sinovac tahap pertama di RSUD Bari Palembang. Vaksinasi COVID-19 menjadi salah satu bagian persiapan Sriwijaya FC menghadapi kompetisi Liga 2 2021. Dokter tim Sriwijaya FC Ibadur Rahman menyatakan setelah pelaksanaan vaksinasi tahap pertama, semua yang menerima dilaporkan dalam kondisi baik. Kita mendapatkan vaksinasi COVID-19, ya, seluruh tim, ya, baik ofisial, pemain, tim pelatih maupun supir, ya. Semuanya mendapatkan vaksin COVID-19 Sinovac. Untuk vaksinasi tahap kedua akan dilakukan awal Juli 2021 mendatang, setelah pasukan Sriwijaya FC menjalani laga uji coba. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Seperti apa kolam pemancingan bernuansa desa terpencil? Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat.
Maka kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda pub. Terima kasih pemirsa, Anda kembali di seputaran News Sumsel. Pemirsa, maraknya premanisme yang meresahkan para sopir truk ekspedisi membuat Presiden Joko Widodo langsung meminta Kapolri segera melakukan penindakan terhadap aksi premanisme. Unit Ranmor Polrestabes Palembang langsung meringkus 8 pelaku pemalakan sopir truk yang sempat viral di media sosial. Aksi pemalakan terhadap sopir truk bermuatan getah karet di Kecamatan Gandus, Palembang ini dilakukan sejumlah pelaku. Aksi premanisme ini sempat viral di media sosial. Dari rekaman video amatir warga yang viral ini, unit Ranmor Polrestabes Palembang langsung bergerak cepat dan melakukan pengejaran terhadap para pelaku pemalakan. Polisi kemudian mengamankan 8 pelaku di sejumlah tempat berbeda. Dari 8 pelaku pemalakan, 1 diantaranya didapati membawa senjata tajam jenis badik. Selain senjata tajam, petugas juga mengamankan uang hasil pemalakan senilai ratusan ribu rupiah. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang Kompol Triwahyudi menyatakan penangkapan terhadap pelaku pemalakan ini dilakukan untuk memberikan rasa aman bagi para sopir truk dari aksi premanisme. Kita mengamankan 8 orang di daerah Gandus. Karena kenapa daerah situ? Karena situ kan perlintasan memang perekonomian di sana, yang pabrik karet, yang bawa beras. Nah, sering diresahkan oleh para pelaku pungli ini, preman-preman ini untuk meminta jatah lah untuk pengamanan di jalan. Para pelaku pemalakan yang diamankan ini masih diperiksa dan didata. Jika terbukti melakukan tindakan pidana, mereka akan diproses secara hukum. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan suami istri lanjut usia di Kabupaten Ogan Ilir terpaksa tinggal di sebuah gubuk tak layak huni bercampur dengan unggas peliharaan ayam. Pasangan lansia ini tinggal di gubuk tak layak huni selama 7 tahun. Apa ya? Sulaiman dan Nurhayati adalah pasangan suami istri warga Dusun 1, Desa Teluk Kecapi, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir. Keduanya merupakan warga miskin yang terpaksa tinggal di rumah tak layak huni dengan dinding dan atap terbuat dari daun nipah. Pasangan lansia ini mendiami tempat tinggal di dekat sawah lebak berukuran tak lebih dari 12 meter persegi sudah sejak 7 tahun lalu. Saat hendak masuk ke dalam gubuk, aroma tak sedap tercium dari beberapa karung digantung berisi ayam di dalam rumahnya. Di rumah yang berdiri di atas 4 tiang penyangga setinggi 1,5 meter inilah Sulaiman berusia 65 tahun bersama istrinya melakukan aktivitas sehari-hari berbaur dengan ayam mulai dari memasak, makan, dan tidur. Bagi mereka tak ada pilihan lain selain tinggal di gubuk ini. Sulaiman mengaku tak punya biaya untuk membangun rumah. Pekerjaan Sulaiman hanya sebagai buruh tani, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tak jarang saat tak ada pekerjaan dan tak ada uang didapat, pasangan lansia ini terpaksa menahan lapar seharian. Lahan yang mereka tempati juga milik warga. Sudah 7 tahun ini, apa mata pencarian Bapak? Pencarian akunya Pak, ke tempat punya orang. Sawah orang. Sudah itu nyari rendengan. Oh, nyari ini rongsokan ya? Rongsokan, sudah itu Pak.
Kondisi Sulaiman dan istrinya ini sempat viral di media sosial dan mendapat perhatian berbagai pihak yang prihatin, termasuk Polsek Pemulutan dan Polres Ogan Ilir yang memberikan bantuan sembako dan uang tunai. Polres dan Polsek kan terkait berita yang kemarin. Oke, viral kemarin Pak ya? Jadi kita lihat juga dari berita dari media ya? Perangkat Desa Teluk Kecapi, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir mengaku terkendala data kependudukan Sulaiman dan istrinya dan status kepemilikan lahan tempat tinggal mereka untuk membantu pasangan lansia ini. Keprihatinan hidup yang dialami Sulaiman dan istrinya ini merupakan salah satu potret kemiskinan yang masih menghiasi wajah negeri ini. Dari Ogan Ilir, Novan Wijaya, iNews melaporkan. Para mancing mania, apabila Anda jenuh dengan rutinitas sehari-hari dan ingin melepas lelah, tidak perlu jauh mencari tempat bersantai, menyalurkan hobi sekaligus dapat berwisata keluarga. Anda dapat mencoba dan berkunjung ke tempat wisata kolam pancing Datuk. Nuansa alam tempat pemancingan ini seolah membawa Anda sedang berada di sebuah desa terpencil. Apabila Anda jenuh dengan rutinitas sehari-hari dan ingin melepas lelah, tidak perlu jauh mencari tempat bersantai, menyalurkan hobi sekaligus dapat berwisata bersama keluarga. Anda dapat mencoba mengunjungi tempat wisata pemancingan kolam Datuk di Kota Palembang, tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang. Pertama kali memasuki lokasi tempat pemancingan ini, Anda terasa memasuki sebuah desa terpencil dengan bangunan-bangunan pondok seperti saung-saung untuk berkumpul dan bercengkrama bersama keluarga. Selain akan memanjakan para mancing mania, tempat pemancingan yang mengusung nuansa desa terpencil ini juga akan menjadi tempat rekreasi yang mendidik dan menyenangkan untuk anak-anak. Dengan suasana alami, berbagai aktivitas bisa dilakukan bersama keluarga tercinta di sini. Anda tidak perlu merogoh kocek terlebih dahulu ketika berkunjung ke sini, karena masuk ke area kolam pemancingan ini gratis, tidak dipungut biaya. Biaya hanya akan dikenakan apabila pengunjung memesan makanan di resto yang disediakan dan membayar untuk membawa pulang ikan hasil tangkapan Anda. Ada sekitar 9 kolam besar yang berisi berbagai jenis ikan di atas lahan seluas sekitar 3 hektar ini. Nah, seru bukan? Jadi kita buat di sini konsepnya satu tempat pemancingan, di mana ada kolam pancing, kemudian kita buat resto, ya, dan juga tempat bermain, sarana bermain untuk anak-anak. Kadang sama keluarga, kadang saya sendirian. Memang hobi mancing Kak ya? Woi, hobi dong. Adanya tempat ini seperti apa pendapat kita Kak? Kalau tempat ini sangat bagus, sangat bagus dan perlu dikembangkan. Bagi Anda yang tidak memiliki alat pancing, di tempat ini juga disediakan penyewaan alat pancing. Satu stik pancing disewakan seharga Rp25.000 sepuasnya dan untuk umpan dikenakan biaya sebesar Rp10.000. Sambil menikmati asri suasana dan bersantai di pemancingan, Anda bisa juga langsung memasak hasil tangkapan dan dinikmati di tempat bersama keluarga. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Dan bagi Anda yang hendak beraktivitas di luar rumah, selalu terapkan protokol kesehatan. Saya Catherine Ambarini, sampai jumpa. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Dan berikan senyuman, masih ada harapan di
jalin.